warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Nah, pertama Sofi, yang kedua Sevi. Nah, alhamdulillah hari ini bisa berangkat semua ya. Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mbak Sevi memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, dengan mengetahui sifat-sifat benda, Ibu harap kalian bisa menyebutkan benda-benda dari sifat-sifatnya. Yang kedua, dengan membaca teks pendek, kalian bisa mengetahui isi teks pendek tersebut dan menjawab pertanyaan dari buku siswa. Dan yang ketiga, dengan permainan kepala, pundak, lutut, kaki, kalian bisa menciptakan variasi-variasi gerakan. Nah, materi kemarin kita itu sudah belajar tentang benda, kita sudah belajar tentang sifat-sifatnya. Nah, nanti Ibu akan ulas kembali apa itu sifat-sifat benda. Terus ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, nanti Ibu akan ulas di pembelajaran kali ini secara berkelompok. Kemarin kita sudah belajar tentang benda. Ada benda apa saja? Benda padat, benda cair, benda gas. Contoh benda padat itu buku. Yang kedua benda cair itu air. Yang ketiga benda gas apa? Udara. Nah, benda padat, kenapa sih dapat dikatakan benda padat? Karena kalau buku misalnya bisa disentuh dan dipegang dan memiliki volume yang tetap. Jadi buku itu nggak berubah-ubah. Kalaupun buku ini dimasukkan ke dalam ember, apa? Ini bukunya bentuknya seperti ember? Nah, tidak. Nah, beda lagi kalau benda cair. Benda cair itu sifatnya apa? Berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Nah, kalau air dimasukkan ke plastik, nah bentuknya seperti ini. Nah, kalau air dimasukkan ke ember, nah bentuknya seperti ember. Karena sifat benda cair itu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Nah, kalau benda gas gimana, Bu? Nah, kalau benda gas itu sifatnya itu memenuhi ruangan. Nah, misalnya di dalam kelas ini itu semuanya itu ada udara untuk bernafas. Kalau nggak ada udara itu pengap. Nggak ada udara nggak bisa bernafas. Jadi sifat gas tersebut yaitu bisa memenuhi ruangan. Nah, coba diulangi lagi. Benda padat yaitu volumenya tetap. Yang kedua benda cair mengikuti wadahnya. Yang ketiga benda gas memenuhi ruangan. Nah, pintar. Nah, coba kalian tulis dan sebutkan contoh benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, coba Mbak,
ini ya dijadikan satu kelompok, Mbak Sofi dan Mbak Sevi. Coba didiskusikan. Selesai? Sudah. Nah, coba Ibu koreksi ya. Kita koreksi bersama-sama. Nah, benda padat contohnya sapu, benar sekali. Terus benda cair contohnya minyak. Benda gas contohnya udara dalam balon. Nah, dapat 100 ini, pintar sekali ya. Nah, Ibu kira kalian sudah paham tentang sifat-sifat benda. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 41. Nah, kita akan membaca teks. Nah, membaca teks bacaan. Bermain perahu kertas. Nah, Ibu bacakan dulu ya. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, coba kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Apa sih isi teks tersebut? Dan coba bacakan. Nah, coba kalian bacakan ceritanya itu ke dalam bahasa kalian sendiri. Nanti perwakilan kelompok itu maju ya. Semuanya? Sudah. Nah, coba siapa yang mau maju? Nah, Mbak Sevi silakan maju dibacakan. Yang lain mendengarkan ya. Bermain perahu kertas. Benny bermain perahu kertas. Permainannya sangat sederhana. Perahunya terbuat dari kertas. Cara memainkannya cukup Diapungkan di air. Nah, tepuk tangan. Pinter ya. Pinter sekali. Sudah berani maju dan menyampaikan hasilnya. Nah, selanjutnya, nah coba di bawahnya Mbak, di bawah bukunya itu ada pertanyaan. Yang pertama itu, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Ada apa aja kalau kertas? Terus satu lagi, air. Terus ada tempat air seperti baskom. Nah, yang kedua, bagaimana cara memainkan perahu kertas? Bagaimana? Dengan diapungkan ke genangan air. Pintar. Nah, selanjutnya Ibu punya permainan. Kita bernyanyi bersama ya. Ya lah. Permainannya gini. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Coba Ibu, coba Mbak Sevi sama Mbak Sofi nyanyi. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, pintar. Coba Ibu sebutkan, terus kalian sebutkan ini bagian apa ya? Ini apa? Kepala. Ini? Pundak. Ini? Lutut. Di bawah lutut? Kaki. Nah, kalau ini? Pundak. Kalau ini? Kepala. Kalau ini? Lutut. Kalau ini? Kaki. Coba Mbak Sofi, ini apa? Kepala. Mbak Sevi? Pundak. Kalau ini Mbak Sofi? Kaki. Kalau ini Mbak Sevi? Lutut. Nah, pintar, tepuk tangan. Nah, Ibu, kali ini Ibu akan memberikan tes kepada kalian ya untuk materi kali ini.
Silakan kalian ambil buku kalian. Coba Mbak ambil buku. Nah, pulpennya ya. Pertanyaan pertama. 1. Tulis ya Mbak soalnya. Sebutkan benda gas, benda cair, dan benda padat. Sudah? Yang kedua, kalau volumenya tetap dan dapat disentuh, itu termasuk sifat benda. Sudah? Nah, pertanyaan ketiga. Coba sebutkan benda yang digunakan dalam membuat perahu kertas. Nah, sudah Mbak? Udah. Yang keempat, sebutkan anggota tubuh yang tadi dinyanyikan. Sudah semuanya? Udah. Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya Mbak. Nah, Ibu tunggu. Dikumpulkan. Besok Ibu bagi hasilnya ya. Nah, untuk kegiatan terakhir ini, Ibu akan jelaskan atau memberikan kesimpulan, yaitu mengenai sifat-sifat benda. Tadi ada benda padat, itu sifat-sifatnya volumenya tetap dan bisa dipegang dan bisa disentuh. Yang kedua ada benda cair, yaitu volumenya mengikuti wadahnya. Kalau benda gas sifatnya itu memenuhi ruangan. Nah, tadi sudah dijelaskan isi teks dari teks pendek yang sudah kalian baca, yaitu tentang perahu kertas, bermain perahu kertas. Tadi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat perahu kertas apa aja? Kertas, air, dan juga baskom. Nah, terus yang terakhir tadi kita menyebutkan anggota tubuh kita. Yang pertama ada kepala, yang kedua ada pundak, yang ketiga ada lutut, yang kaki. Nah, pinter ya. Nah, untuk kegiatan terakhir, mari kita berdoa bersama. Coba Mbak Sevi memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Amin ya. Ibu tutup dulu pembelajaran kali ini. Besok kita akan belajar mengenai cara menulis yang benar, cara menulis Latin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.